Halo semuanya, pernah nggak sih kepikiran, jangan-jangan AI bakal mengambil alih pekerjaan kita? Nah, dalam paparan kali ini, kita akan membongkar mitos itu dan melihat kenapa AI sebenarnya adalah rekan kerja terbaik yang bisa kita harapkan. Saya, Dr. Suharno, mari kita mulai. Jadi, AI ini sebenarnya pesaing atau rekan? Itu pertanyaan besar yang sepertinya selalu muncul di dunia kerja saat ini. Tapi daripada kita terus-terusan cemas, gimana kalau kita coba lihat ini sebagai sebuah peluang? Yuk, kita ubah rasa takut itu menjadi sebuah kolaborasi yang solid. Kekhawatiran ini nyata banget kan? Rasa was-was kalau suatu hari nanti robot yang akan mengambil alih tugas kita. Tapi coba deh, kita berhenti sejenak dan bertanya, apa benar narasi manusia versus mesin ini satu-satunya cara untuk melihat masa depan? Jawabannya ternyata tidak. Coba deh bayangkan AI bukan sebagai pilot yang merebut kemudi, tapi sebagai co-pilot Anda. Dia ada di sana bukan untuk menggantikan Anda, tapi justru untuk membuat Anda menjadi pilot yang jauh lebih hebat, memperkuat intuisi dan keahlian yang sudah Anda miliki. Oke, lalu gimana sih cara kerja tim impian antara manusia dan mesin ini? Semuanya sebenarnya bermuara pada satu hal, kita memainkan kekuatan masing-masing. Yuk kita bedah pembagian perannya. Nah, lihat deh perbandingannya di sini. Di satu sisi ada AI. Dia ini juaranya soal data, menganalisis, mengotomatisasi pekerjaan berulang, dan mencari pola. Di sisi lain ada kita manusia, yang membawa sesuatu yang nggak bisa dikodekan, kreativitas, empati, dan penilaian moral. Ini bukan kompetisi, ini adalah sinergi yang saling melengkapi. Dan ini bukan sekedar ide bagus di atas kertas loh, kolaborasi ini sudah benar-benar terjadi di dunia nyata, sekarang juga. Mari kita lihat bagaimana AI dan manusia bekerja sama di beberapa sektor yang paling penting. Kita mulai dari yang paling krusial, yaitu sektor kesehatan, di mana taruhannya sangat tinggi. Di sini, kolaborasi antara manusia dan AI benar-benar bisa berarti perbedaan antara hidup dan mati. Peran AI di sini jelas banget, dia adalah analis super cepat. AI bisa melihat pola dalam data medis yang mungkin terlewat oleh mata manusia yang membuka jalan untuk precision medicine atau pengobatan yang dipersonalisasi. Tapi perhatikan, AI hanya memberikan saran. Keputusan akhir yang butuh nurani dan etika selalu ada di tangan dokter. Oke, sekarang kita beralih dari ruang operasi ke ruang rapat. Prinsip yang sama berlaku juga di dunia bisnis, dan hasilnya sama-sama transformatif. Poin utamanya di sini adalah augmentasi, bukan penggantian. Mercedes-Benz tidak memecat pekerjanya, mereka justru memberi mereka cobot sebagai asisten super kuat. HSBC juga tidak menyerahkan keamanan begitu saja pada AI, mereka menggunakannya sebagai anjing pelacak digital untuk menemukan penipuan, sementara analis manusialah yang mengambil tindakan final. Ini bahkan menciptakan jenis pekerjaan baru yang membutuhkan fusion skills, yaitu keahlian untuk berdansa dengan mesin. Dengan kekuatan sebesar ini, tentu datang tanggung jawab yang besar juga kan? Era kolaborasi ini bukan hanya tentang teknologi baru, ini tentang bagaimana kita sebagai manusia beradaptasi dan memastikan bahwa nilai-nilai kemanusiaan kita tetap menjadi kompas utamanya. Landasan dari semua ini adalah satu kata, integritas. Seperti yang bisa kita lihat, ini bukan sekedar kata-kata manis. Ini adalah komitmen aktif terhadap kejujuran dan tanggung jawab. Di dunia AI, integritas adalah jangkar kita. Kutipan ini, merangkum semuanya dengan sempurna. Teknologi boleh berubah secepat kilat, tapi etika tidak. AI bisa menjadi alat yang luar biasa, tapi ia tidak punya hati nurani. Hati nurani itu tetap menjadi tugas kita sebagai manusia. Jadi, bagaimana kita beradaptasi? Kuncinya adalah literasi AI. Ini bukan berarti kita semua harus jadi programmer ya. Ini artinya kita harus jadi pengguna yang cerdas. Pahami kekuatannya, tapi juga waspadai jebakannya seperti bias. Dan yang terpenting, jangan pernah meninggalkan empati dan etika kita di depan pintu. Nah, semua ini membawa kita ke sebuah kesimpulan yang sangat kuat. Sebuah cara pandang baru yang bukan tentang ketakutan, tapi tentang pemberdayaan. Jadi, pada akhirnya, pertanyaan yang perlu kita ajukan bukan apakah AI akan mencuri pekerjaan saya, tapi bagaimana saya bisa bekerja dengan AI untuk melakukan pekerjaan saya dengan lebih baik dari sebelumnya? Siapkah kita untuk melangkah maju, berkolaborasi, dan menjadi arsitek masa depan kita sendiri di era AI ini?